Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi, di sini kami akan melakukan sebuah wawancara praktek sosiologi materi mengenai perubahan sosial yang ada di masyarakat. Baik, kami dari kelompok 1 praktek sosiologi. Perkenalkan, nama saya Cucu Siti Nur Halimah. Nama saya Anggi Widianti. Saya Fadar Fadatul Hamdah. Saya Siti Masanti. Saya Listia Puspitasari. Oke, kami di sini akan mewawancarai dengan narasumber Bapak Dede Handani terkait tentang perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, kan Bapak sudah lama ya di sini, tinggal di sini, terus mungkin Bapak tahu perubahan-perubahan sosial yang pernah terjadi di masyarakat sekitar Bapak tinggal. Nah, oke. Apa yang Bapak pahami tentang perubahan sosial? Boleh coba jelaskan? Perubahan sosial di masyarakat itu dari awal atau dari dulu sampai sekarang banyak sekali, karena SDM-nya semakin kesini semakin meningkat. Artinya sumber daya manusia itu ya artinya lebih meningkat kecerdasannya, baik di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang keanekaragaman, itu semuanya pasti akan terjadi perubahan. Yang paling banyak perubahan yaitu di bidang komunikasi, atau kalau bahasa sekarang itu adalah teknologi. Terus di samping itu di masyarakat sekitar yang banyak perubahannya itu adalah di bidang ya misalkan pakaian. Itu sangat, kalau dulu ya banyak tertutup, sekarang agak lain lagi karena model-model ada muslimah, ada non muslim, sama semuanya juga ada perubahannya. Itu di bidang pakaian. Terus apa lagi? Lalu, apa faktor utama yang mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat? Yang paling mempengaruhi adalah di bidang pergaulan. Karena dalam pergaulan sangat erat dan cepat apa istilahnya menularnya gitu, kalau suatu penyakit. Karena misalkan seorang anak-anak kalau bergaul, misalkan dalam pembicaraan, bergaulnya dengan orang yang jelek itu akan terbawa arus, misalkan bahasa-bahasa kotor, akan yang asalnya bergaul di luar dengan orang-orang atau dengan anak-anak yang lainnya tidak berkata kasar, akan terbawa ke rumah gitu. Otomatis ayah ibunya kenapa jadi berkata kasar, padahal di rumah itu tidak diajarin gitu. Kok bahasa misalkan kasar, kotor, misalkan ya bahasa hewan atau bahasa apa bisa masuk ke lingkungan keluarga atau di rumah gitu. Terus yang paling mempengaruhi lagi misalkan pergaulan dalam sosmed, sosial media, itu sangat erat, sangat cepat pergaulan itu ya mempengaruhinya. Misalkan di bidang sekarang medsos itu media sosial, melihat di luaran banyak gerakan-gerakan atau tari-tarian kita ikut ya, itu sangat cepat mempengaruhi. Terus Bagaimana perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Bapak? perubahan sosial di lingkungan Bapak, alhamdulillah. Kalau kita di keluarga aja, karena masyarakat itu melihat dari pribadi, terus keluarga, terus warga sekitar. Kalau kita mengajak kepada kebaikan, walaupun seseorang atau tetangga ataupun siapa saja, yang namanya juga kebaikan, ya pasti ada pro dan kontra. Ya, misalkan kita diajak ngaji, diajak ke majelis salim ataupun berbuat baik, kadang ada yang suka, kadang ada yang tidak suka. Tapi kalau kitanya pribadinya mengajaknya secara halus, ya, bil mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang baik, insya Allah di masyarakat pun, misalkan di lingkungan sekitar di sini ya, suka ada tradisi ngaji Yasin bersama setiap 2 minggu sekali, tepatnya di malam Jumat.
Dan itu sadar semuanya, ikut, tidak yang bapak rasakan gitu, semuanya juga mengikuti. Ada berapa kakak, ada 7 kakak lah, 7 kepala keluarga, bahkan 10 ya. Itu semuanya tidak ada hujan, tidak ada aliran, semuanya ikut karena dia itu sangat antusias, sangat ingin mengikuti acara yasinan bersama. Itu sangat pengaruhnya sangat besar sekali. Dan di situ ada nilai ibadah, nilai sedekah, karena setiap bagian yang pada malam itu misalkan diucapkan atau dihadiahkan itu ke para leluhurnya, para karuhunnya kalau bahasa Sundanya, itu sangat erat dengan memberi sedekah, memberi kebaikan atau menjamu para jamaah dengan cara memberikan nasi. Apakah perkembangan teknologi merupakan perubahan sosial? Jelas perubahan teknologi itu di bidang saya, misalkan sekarang mesin HP ya. Dulu waktu bapak belum ada HP, sangat susah sekali. Jangankan dulu mah lagi telepon anu di wartel, anu di koin. Itu pertama koin ya. Waktu ada telepon, terus semakin sini semakin maju, terus ada HP Nokia, terus Nokia tidak ada, kembali lagi ada lagi HP sampai sekarang HP Cina. Terus dulu itu belum ada komunikasi jarak jauh. Nah, sekarang sudah ada PC atau video call. Ya alhamdulillah sangat membantu sekali dengan adanya teknologi atau sains. Karena itu merupakan kebutuhan pokok di zaman sekarang, mau di bidang bisnis, mau di bidang bahkan pendidikan, ada istilahnya Zoom, ada sangat membantu adanya teknologi. Baik, tadi kan Bapak bilang bahwa perkembangan teknologi merupakan perubahan sosial. Lalu perubahan sosial tersebut apakah mempengaruhi cara berinteraksi masyarakat pada saat ini? Sangat mempengaruhi, karena dengan adanya SMS, adanya WA, adanya Telegram, ataupun medsos seperti FB, TikTok, itu sangat mempengaruhi. Karena dengan di sana bisa menggunakan medsos yang sangat baik untuk di bidang bisnis, untuk di bidang silaturahmi, itu sangat untuk di bidang dakwah bahkan ya, kita mengajarkan ataupun memberikan informasi tentang tutorial yang baik, banyak informasi ataupun manfaat daripada di bidang teknologi atau sains. Menurut Bapak, apakah teknologi itu lebih banyak membawa kepada dampak positif atau dampak negatif? Terus, kenapa Bapak bisa berargumentasi seperti itu? Ya, saya sangat istilahnya, menurut diri pribadi dengan adanya teknologi itu sangat membawa positif ya, tadi ya, untuk positifnya tadi di bidang dakwah, di bidang bisnis, di bidang komunikasi, silaturahmi, sangat luar biasa. Dengan cepatnya orang lain bisa melihat, orang lain bisa mendengar, bahkan orang lain bisa menirukan ya, bisa memberikan informasi, bisa menolong orang. Saya juga pernah melihat tutorial apa yang membuat hidup saya kesusahan, tinggal ketik aja, caranya begini, alhamdulillah langsung ada orang yang memberikan pertolongan dengan cara memberikan informasi tutorial tentang apa yang kita kesulitan gitu. Itu dampak positif ya daripada sains atau teknologi di zaman sekarang. Walaupun dampak negatifnya gitu. Dampak negatifnya ya itu kembali lagi kepada diri kita. Karena diibaratkan sebuah pisau atau diibaratkan sebuah silet. Silet itu kan tajam, pisau itu kan tajam. Dikasih sama anak ataupun dikasih kepada siapapun, misalkan kepada diri pribadi dikasih silet, nah kegunaannya untuk apa? Kalau seandainya pisau silet digunakannya untuk tidak berbuat baik atau berbuat buruk, untuk mencelakai orang, untuk membunuh orang, bahkan itu sangat disayangkan. Karena suatu perkara pun pasti ada manfaat, ada madarat. Misalkan HP zaman sekarang teknologi banyak madaratnya kalau dikasihkan kepada anak. Misalkan ada web yang tidak senonoh, bisa aja itu membuat anak atau membuat orang dewasa, membuat istilahnya jadi tidak benar gitu kan. Dikasih kepada anak-anak main game, main slot, itu juga sama akan merusak.
itu keburukannya atau madaratnya atau negatifnya sains tersebut dikembalikan lagi kepada diri pribadi. Kalau seandainya HP itu atau teknologi itu dikasihkan kepada orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu apa aturannya, ya jelas akan mencelakai. Misalkan apa tadi ya, ada BBM yang kotor, ada BBM yang tidak baik, itu sangat-sangat disayangkan. Kenapa sekarang para pemuda dan pemudi banyak yang jatuh atau terperosok ke jurang kehinaan, banyak yang hamil di luar nikah, itu gara-gara apa? Gara-gara melihat hal-hal yang tidak positif dan disayangkan itu. Jadi hal negatifnya menurut Bapak dikembalikan lagi ke diri pribadi masing-masing, tergantung keimanannya masing-masing. Tadi itu ya seperti esok mau dikasihkan kepada anak itu untuk Bapak dipakai apa? Untuk mengerit bawang boleh, untuk membunuh orang nggak boleh. Lalu, apa ada tradisi atau kebiasaan yang mulai ditinggalkan di masyarakat? Untuk sampai sekarang ini tradisi, ya kalau dulu pas lebaran itu ada istilah saling memberi atau saling bersedekah ya, antar tetangga, antar saudara, antar warga saling memberi rantang. Nah semakin kesini semakin itu terkikis habis sampai saat ini udah nggak ada lagi ya. Kalau dulu kalian pernah nggak ngirim rantang sama tetangga? Masih kadamanan ya. Sekarang kan sudah terhapus ya, sudah tidak ada. Mungkin bukannya apa ya? Mungkin sekarang itu nggak mau ribet, tapi dengan cara mengasihnya itu dengan dulu kan angka ribu, sekarang angka rikip. Angka rikip itu angka apa? Ya bisa amplop, bagi-bagi uang bisa aja. Itu mungkin digantinya seperti itu. Padahal kebiasaan itu adalah bagus, budaya itu adalah bagus, saling mencicipi. Resep bapaknya baru, jadi rumah sakit ini. Tapi sekarang udah nggak ada. Mungkin itu. Terus apa lagi ya? Budaya. Ya seperti itu aja yang ingat saya, yang terasa gitu. Kalau masalah tahlil masih ada, tujuhnya masih ada, syukurannya masih ada tetap. Kemudian untuk di bidang pendidikan, apakah sistem pendidikan berubah seiring dengan berkembangnya zaman? Alhamdulillah saya sebagai guru di madrasah ya sangat-sangat berinovasi. Artinya dari tahun ke tahun ya ada terjadinya peningkatan di bidang kurikulum, lalu ada itu apa kurikulum 2013 naik sekarang kurikulum merdeka, terus kembali lagi 17 lagi sekarang ya. Dan sekarang itu apa? Kembali lagi ke 2013. Tapi sekarang ada jadi di pelajaran-pelajaran. Ya untuk saya sendiri sebagai pendidik dan dibantu dengan adanya tadi sains teknologi ataupun info-info tutorial bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang baik. Alhamdulillah banyak anak-anak yang diajar sama bapak dengan resep karena tidak monoton gitu. Banyak sekarang kan menurut formal itu atau kurikulum merdeka anak itu harus bebas gitu, tidak boleh dikasih beban. Artinya silakan eksplorasi mengembangkan, silakan share lah gitu kan, mengeksplor silakan gitu. Jadi bukan bapak aja yang harus monoton terus ceramah, tapi anak-anak juga sekarang sudah berani tampil, bisa menanyakan, bisa memberikan pendapat, mengeluarkan unek-unek. Jadi alhamdulillah semakin kesini semakin nanti perkembangan di bidang pendidikan. Lalu di bidang ekonomi, apakah perubahan sosial mempengaruhi peluang kerja atau pola konsumsi masyarakat? Untuk di bidang ekonomi yang Mbak rasakan dulu waktu zaman SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu adalah sangat enak dan sangat hebat. Bukannya saya mengklasifikasi ya, bukan membeda-bedakan, tapi ini kenyataan yang saya rasakan. Untuk sekarang jangankan pedagang kecil, jangankan di bawah menengah, ekonomi menengah, ekonomi menengah ke atas juga sekarang itu banyak yang terjadi inflasi atau penurunan gitu kan. Misalkan jangankan warung-warung kecil seperti supermarket apa ya,
itu sangat menurun sekali. Bahkan banyak toko-toko atau supermarket yang bangkrut atau gulung tikar. Kenapa? Karena daya saingnya sekarang itu tadi menggunakan teknologi berupa sains. Sekarang sudah diganti, sudah disulap dengan bisnis itu dengan online. Istilah apa namanya? Shopify, Lazada, itu sangat Tokopedia, banyak itu pengaruh-pengaruh. Maka sekarang pasar-pasar itu karena anak zaman sekarang itu tidak mau ribet tadi ya, orang yang macet, orang yang apalagi hujan, nah udah aja lewat COD sekarang itu ya. Ada istilah COD itu apa? Ya, Bahasa istilahnya sudah di tempat lah. Nah itu, nih banyak penurunan. Bapak ya jelaskan, bapaknya nutup ya. Ya gara-gara itu. Mungkin modalnya nggak ada, banyak kebutuhan. Ya akhirnya banyak lah. Bukan bapak saja, teman bapak juga ada yang itu berhentikan ataupun habis modal. Begitupun apalagi jangankan supermarketnya ataupun usahanya pasti mempengaruhi kepada pekerjaan. Ada istilah terjadi apa? PHK. PHK itu apa? Pemutusan kerja itu bisa terjadi karena sekarang banyak yang butuh. apakah nilai yang dianut masyarakat berubah dalam beberapa tahun terakhir? Ya nilai yang dianut apa ya? Seperti apa? Kebiasaan yang dulu suka diikuti terus sekarang sudah tidak. Ya mungkin seperti kalau di bidang ekonomi ya tadi ya, seperti dulu pergi ke pasar sekarang sudah jadi COD. Dulu ngajinya ke masjid, sekarang sudah ada dakwah online. Dulu belajarnya langsung ke universitas ataupun ke kuliahan, sekarang ada lagi istilah Zoom ataupun belajar online ya. Nah, seperti kemarin waktu tahun 2019 terjadi corona, ada istilah perubahan yang asalnya sekolah belajar itu di sekolah, terjadilah karena itu mendunia untuk menjaga kesehatan, jadi belajar di rumah, belajar daring, belajar online, itu ada istilah perubahan. Kalau semisal kayak istilah pamali, kan dulu itu percaya-percaya saja, tapi sekarang itu saya ya udah lah. Kalau menurut saya, Bapak sendiri, itu mungkin itu ada benarnya. Karena kan orang tua dulu itu sudah, secara istilah bahasa Sunda itu genteng kadek, nanti pengalaman. Karena beliau-beliau atau mereka-mereka itu sudah berpengalaman, sudah sakit. Misalkannya, ulah cicing lawang pantok. Nah bahasa kolot seperti itu teh pamali, ulah cicing lawang pantok, mesin nonton jodoh. Tapi hal-hal seperti itu di masa sekarang itu ya, anak-anak itu ada yang percaya, ada yang tidak. Padahal mah menurut Bapak ya percaya aja, karena secara logika aja orang yang menghalangan, yang diam di pantul akan apa? Menghalangan gitu, menghalangi orang lain yang akan lewat gitu. Itu secara logikanya. Tapi menurut orang tua dulu itu ada istilah seperti itu, jangan duduk di depan atau di motor atau ya, karena itu menghalangi. Banyak itu seperti kata-kata sesepuh dulu, jangan main pada waktu malam hari atau maghrib ya, apalagi anak cewek ya, itu nggak boleh. Lo ulin peting, lo ini maghrib, terus ayam kalau mewek. Ternyata hal-hal seperti itu kalau seandainya dilanggar oleh pemuda dan pemudi zaman sekarang, ya akibatnya akan lebih fatal. Karena apa? Karena itu tidak menghiraukan kata pamali dari sesepuh dulu. So lamun dia mah direnungi kurang, oh ternyata begitu ya. Kata-kata itu banyak manfaatnya, banyak faedahnya, banyak kegunaannya. Kalau kita main maghrib, itu bukannya di lampu kalau wewe dicokotnya, tapi geusi leungit kahormatan urang. Sabab naon? Nah, katanya pilih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena namanya juga orang tua, kasih sayangnya luas, sieun kuna naon. Ini orang ini tadi putih. Ini tanggal maghrib. Ada apa ini gitu kan? Jabanin jeung batur. Misalnya tahu jeung kabogoh, misalnya muhrim, lebih bahaya lagi. Karena yang berdua itu, yang ketiganya adalah syaitan. Otomatis sayangnya orang tua itu sampai ke sana. Maka pamali itu kalau menurut Bapak ya sah-sah saja atau turuti saja untuk pemuda dan pemudi zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang. Karena pamali itu
perkara yang sangat berfaedah untuk di masa yang akan datang. Karena saya tidak tahu kan akan terjadi musibah ataupun terjadi apa-apa. Karena orang tua sudah tahu, dulu sudah berpengalaman, maka mengatakan hal itu Pak. Terus cukup. Terima kasih Bapak telah menjawab semua pertanyaan kami. Ya, sama-sama. Semoga menjadi ilmu, semoga menjadi bahan untuk ke depan. Jangan sampai hanya di titik ini saja, lanjutkan perjuanganmu, belajarmu, ikuti, manfaatkan medsos, manfaatkan sains dengan sebaik mungkin. Jangan sampai terjerumus atau hal-hal yang negatif. Ambillah yang positifnya. Nah itu tadi teman-teman semuanya sesi wawancara kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beban sosiologi kita sudah beres. Mari kita berteriak untuk melepaskan beban.